Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fanawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wa al-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini, alhamdulillah, di akhir daripada bulan Dzulqa'dah yang mulia ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, sehingga kita bisa kembali berhadir dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita berada di akhir-akhir daripada bulan Dzulqa'dah yang mulia ini, dan insyaallah akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari atau malam-malam yang paling mulia di antara hari-hari dan malam yang kita lewati dalam setahunan. Apabila masuk malam ini, malam 1 Dzulhijjah, artinya esok hari Rabu 1 Dzulhijjah, maka hari raya akan bertepatan pada hari Jumat. Tapi apabila masuknya awal Dzulhijjah itu adalah malam esok, yaitu hari Kamis, malam Kamis masuk awal Dzulhijjah, maka hari raya kita bertepatan pada hari Sabtu. Nah, jadi menunggu keputusan sidang isbat apabila malam 1 Dzulhijjah. Bila kawadah menentukan malam 1 Dzulhijjah atau 1 Dzulhijjah, maka kita akan menghitung pasti, yaitu hari apa. Terlepas daripada itu semua, yang mana 10 awal daripada Dzulhijjah ini adalah hari-hari dan malam-malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah di dalam Al-Qur'an. Bila Allah itu nak bersumpah di dalam Al-Qur'an, berarti tidaklah Allah bersumpah kecuali atas sesuatu yang sangat penting, yang sangat mulia, yang sangat agung. Allah berfirman, wal fajri. Nah, wawunya itu wawu sumpah. Bilanya wawu sumpah, maka harakat setelahnya itu menjadi kasrah, menjadi ri. Wal fajri, dan demi waktu fajar. Waktu fajar apa yang di disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran,
Maka kebanyakan ulama mufassirin mengatakan wal fajri di sini adalah yaitu fajar hari Arafah. Fajar hari Arafah. Walayalin asyri dan demi malam-malam 10 yang mulia. Ada malam-malam 10 yang mulia. 10 apa? Malam apa itu? Yaitu di malam-malam atau di hari-hari 10 awal daripada Dzulhijjah. Nah, berkata seorang ulama yang bernama Abu Utsman Ujar Sidin, kanu yufaddiluna salasa asyarat. Dalam setiap tahun itu ada 3 daripada 10. 3 10. Di setiap tahunnya yang mana 3 10 ini adalah hari-hari dan malam-malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ujar Sidin asyrul awal min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua wal asyrul awal minal Muharram. 10 hari pertama di bulan Muharram. Nang ada Asyura, nang ada Tasu'a, ya lah. Mulai tanggal 1 sampai hari Asyura. Kemudian washrul awakhir min Ramadan dan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Nah, 3. 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram dan 10 akhir bulan Ramadan. Nang mana nang paling mulia di antara nang 3 nih? Nah, maka ujar Sidin di sini wal akhbaru musyairatun bi tafdili asyri Dzulhijjah. Apabila kita melihat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua itu mengisyaratkan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 akhir bulan Ramadan dan lebih mulia daripada 10 awal bulan Muharram. Nah, sehingga Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ma min ayyamin afdalu indallah walal amalu fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana hari tersebut sangat mulia di sisi Allah dan amal ibadah sangat dicintai oleh Allah pada hari-hari itu, yakni ayyamul asyar, tidaklah lain dan tidaklah bukan kecuali 10 awal bulan Dzulhijjah ujar Nabi. Nah, lalu para sahabat nih membanding, ujar Rasulullah kan paling mulia. Nah, maka ujar para sahabat, apakah beramal ibadah di hari itu lebih mulia daripada jihad fisabilillah? Karena yang tertinggi kan jihad. Jihad itu orang yang berjihad, amal ibadahnya dilipat gandakan jadi 700 sampai 700.000 kali lipat. Sekali aja orang bertasbih subhanallah jadi 700.000 kali lipat. Nah, kayak ujar sahabat lawan jihad tuh hai Rasulullah, mana yang lebih afdal? Tetap ujar Nabi, orang yang beramal apapun itu amalannya di awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada orang yang tolak jihad, orang yang berperang fisabilillah. Illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, orang yang keluar berjuang di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya, falam yarji bi syai', dan dia tidak pulang dengan apapun. Orangnya kada bulik, hartanya kada bulik, yaitu orangnya mati fisabilillah. Hanya orang itu lebih mulia daripada orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa amalannya? Pertama amalannya puasa yang disebut Nabi ini. Apa amalannya? Tasbih. Apa amalannya? Tahlil. Kemudian setelah itu dengan amalan-amalan umum yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun berhubungan dengan manusia. Nah, puasa bang ujar Nabi, wa inna siyami yaumin fiha bi adli siyami sana. Sesungguhnya berpuasa pada hari itu, di hari yang 10 awal Dzulhijjah, bi adli siyami sana, pahalanya sama dengan pahala 1 tahun. Mulai 1 Dzulhijjah
Misalnya malam ini masuk, besok hari Rabu puasa biar hari Rabu tuh, maka itu pahalanya sama dengan puasa setahun. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, lah, sampai hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah tuh hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Itu sama pahalanya, mulai 1 sampai Tarwiyah sama pahalanya. Apabila sampai hari Arafah, maka ada tambahan. Tambahannya apa? Nabi SAW ditanya mengenai puasa hari Arafah. Ujar Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tahun lalu diampuni oleh Allah, tahun akan datang diampuni oleh Allah. Makanya ujar ulama, orang yang diberi taufik berpuasa hari Arafah itu ada isyarat Allah akan panjangkan umurnya sampai Arafah yang akan datang. Kenapa? Karena mungkin diampuni dosa-dosa orangnya mati, iyalah. Nah, maksudnya diampuni dosa itu orangnya dalam keadaan hidup sampai Arafah berikutnya. Nah, selain mendapatkan pahala beribadah atau pahala puasa setahun, maka juga diampuni dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Apalagi amalannya fa'akthiru fihinna minat tahlil. Ujar Nabi, perbanyak oleh kalian daripada mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Nah, kemudian ada datang riwayat, walaupun itu riwayatnya dhaif, tetapi dikuatkan dengan hadis ini tadi, maka riwayat ini pengkhususan. Ada sigat khusus yang dibaca, yaitu la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Nah, itu dan seterusnya, itu banyak biasanya di status WA apabila mendekati awal Dzulhijjah. Nah, itu kita baca istiqomah. Apabila membacanya imba isya bisa atau imba sampai yang subuh bisa. Nah, dalam hadisnya ini tidak ada waktu tertentu. Cuman tiap hari dibaca di 10 awal Dzulhijjah. Ya. Membacanya berapa kali? Asyara marrat, 10 kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Nah, itu diantara amalannya. Wa tasbih, takbir, tasbih, ujar Nabi, perbanyaklah di hari-hari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk beramal ibadah, menggunakan kesempatan di hari-hari yang mulia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan membacakan kitab Aqidatul Awam mengenai iman dengan malaikat. Malaikat yang 10 sampai kepada malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israfil. Jibril sudah, Mikail sudah, kemudian Israfil. Malaikat Israfil ini muwakkalun bil lauhil mahfuz wan nafkhi fis sur. Malaikat Israfil ini diwakilkan oleh Allah dengan menjaga lauhul mahfuz dan juga meniup sangkakala. Nah, meniup trompet sangkakala. Nah, malaikat Israfil ini adalah malaikat yang sangat besar, ganal, lebih besar, lebih ganal dari Jibril. Kalau Jibril itu memiliki 600 sayap, sedangkan malaikat Israfil memiliki 1200 sayap. Nah, satu sayap malaikat Israfil itu mengalahkan 600 sayap Jibril. Bagaimana? Satu sayap malaikat Jibril menutupi ufuk, menutupi alam semesta nih, itu satu sayap Jibril. Satu sayapnya Israfil itu menutupi 600 sayap Jibril. Maka ya wajar ganalnya malaikat Israfil itu ialah. Nah, ada suara kita melihat. Nah, ganal. Maka disebutkan kayak apa ganalnya sidin? Kaki malaikat Israfil itu berada di lapisan bumi yang ketujuh. Berarti sidin berada di bawah
atau ya di bawah lapisan langit bumi yang ketujuh. Bumi ini kan 7 lapis, di bawah bumi yang ketujuh itu berarti sidin. Dan sedangkan lintuhut sidin itu berada di langit yang ketujuh. Mungkin lintuhut nyanyar, iyalah itu perjalanan berapa ribu tahun itu ingin lintuhut sidin nyanyar kayak kenalnya sidin, iyalah. Dan leher beliau itu menunduk ke aras. Itu aras, sidin masih genal lagi pada aras. Kepala sidin di atas aras, menunduk melihat kepada aras. Masyaallah. Genalnya. Dan aras itu berada di pundak sidin. Aras itu berada di pundak malaikat Israfil. Dan beliau itu memiliki trompet. Berarti trompetnya kenal dia juga. Mau orangnya kenal trompetnya halus ya lah. Nah kemudian sidin itu sudah meletakkan trompet itu di mulutnya, siap untuk meniup trompet tersebut. Ujar Nabi, wa kaifa an'am. Bagaimana aku harus menikmati hidup di dunia ini? Artinya benyaman-nyaman nang kisah nang supaya di dunia ini aja nang dipikirkan kaifa an'am. Bagaimana aku merasa ingin menikmati kehidupan di dunia ini. Wasahibul qaran qad yataqamal qaran. Sedangkan malaikat Israfil itu sudah siap untuk meniup trompet itu. Artinya para kiamat. Sana baujan Nabi berharap-harap di dunia yalah mula rumah kayak istana yalah nang bermewah-mewah tuh. Nabi kata ujar Nabi Gesan apa? Karena apabila ditiup oleh malaikat Israfil trompet itu, maka semuanya akan musnah, semuanya akan habis. Nah, wastama'al idna, dan dia sudah wastama'al udhuna, dan dia telah menyiapkan telinganya untuk mendengarkan perintah. Jadi selain siap meniup trompet, malaikat Israfil juga sidin masang telinga ada mendengarkan perintah ujar Allah tiup lagi. Ada lagi kisah nang kaina. Nah, mata yu'maru bin nafkhi. Kapan malaikat Israfil itu diperintahkan untuk meniup. Nang kayak apa garang nang trompet itu wa huwa qaranun min nur. Dia adalah sebuah tanduk. Nah, bentuknya itu kayak tanduk besar min nurin daripada nur, daripada cahaya. Wa fihi thuqubun, dan di dalam tanduk tersebut, di dalam trompet tersebut ada thuqub. Thuqubun itu lubang-lubang kecil. Ada lubang-lubang kecil, jumlahnya ala adadil arwah, sebanyak arwah yang ada di alam semesta ini. Manusia arwah ada rohnya, kemudian binatang-binatang ada rohnya. Nah, sebanyak mana bilangan roh di alam dunia ini, maka sebanyak itulah lubang yang ada di dalam trompet sidin itu. Nah, karena tiup sidin matian berarti. Nah, fayanfukhu fihi nafkhatain, beliau meniup trompet tersebut 2 kali jumlahnya. 2 kali. Fan nafkhatul ula, tiupan sangkakala pertama, tafni fiha jami'al makhluqat, akan memusnahkan, menghabiskan seluruh makhluk. Artinya matian berarti habis semuanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu di alam semesta ini pasti akan binasa, pasti akan hancur, itu apabila ketika ditiup sangkakala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Gedung-gedung yang tinggi, apartemen yang tinggi
kemudian bangunan-bangunan yang mewah semuanya akan runtuh, semuanya akan hancur ketika ditiup oleh malaikat Israfil sangkakala tadi. Nah, dalam surah Yasin itu sangkakala pertama Allah berfirman, "In kanat illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun." Nah, itu sangkakala pertama. Kemudian sangkakala yang kedua, ma yanzuruna illa, mana pertama ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan, nang kedua itu fa idzahum jami'un ladaina muhdarun, surah Yasin. Nah, sangkakala yang pertama ketika malaikat ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Apakah manusia itu tidaklah mereka menunggu kecuali tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama. Ketika ditiup sangkakala tersebut, ta'khudhuhum, maka akan mengambil roh-roh mereka, wa hum yahtasimun, mereka itu sedang berikhtisam, sedang berebut, sedang berkelahi. Bahkan dalam riwayat itu yang di pasar masih di pasar, yang di pahumaan masih di pahumaan, yang di kebun masih di kebun, yang di mana lagi, yang menggaduh kambing masih di gembalaannya. Artinya kalau menyangka berarti mau nyapa kiamat, iyalah kumpulan. Nah ini ada yang masih di pasar, ada yang masih di kurungan, ada yang masih di kebun, ada yang masih di mana-mana Pak, di jalan. Tiuplah oleh malaikat Israfil sangkakala itu. Cuman tidaklah ditiup sangkakala pertama itu illa ala syirarin nas, kecuali yang tersisa di permukaan bumi ini adalah seburuk-buruk manusia. Tidak ada lagi orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah atau Allah Allah. Tidak lagi. Dalam riwayat lain, kebanyakan mereka adalah anak zina. Hati-hati gitu. Anak zina itu, ujar guru kita dulu menjelaskan di Yaman, ujar Sidin, itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Terjadinya apa? Hamil sebelum nikah. Lalu karena supan dikawinkanlah. Si anak tadi tidak dinisbatkan kepada abahnya. Ketika si anak itu anak perempuan, anaknya laki-laki kan ada masalah. Ketika anak itu adalah anak perempuan, maka yang mengawinkannya adalah kaina waliul amr atau hakim. Bila menikahkan si laki-laki itu sedangkan ia bukan nisbah bapaknya, maka menjadilah jadi zina. Walaupun kelihatannya nikah. Maka lahirlah anak zina. Kemudian lahir lagi zina, berapa keturunan, maka terlahirlah anak daripada anak zina. Dari situlah ujar Sidin, kebanyakan manusia atau ketika terjadinya hari kiamat itu terjadi ke atas anak-anak zina dan orang-orang yang terburuk, manusia terburuk ketika itu. Kan selama majelis taklim banyak, selama banyak orang sembahyangan, banyak berzikir, itu tidak akan terjadi hari kiamat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tiupan sangkakala yang pertama tadilah, maka semuanya hancur, semuanya musnah kecuali sab'ah, kecuali 7. 7 kada hancur, 7 kada musnah. Apa itu? Wahiyya al-arsy. Yang pertama arasy. Arasy kada hancur. Yang kedua kursi. Yang ketiga lauhul mahfuz. Yang keempat qalam. Kemudian yang kelima al-jannah, surga. Di surga sudah ada. Kemudian an-nar, neraka. Yang ketujuh al-arwah, yaitu roh kada hancur. Yalah. Nah, nang musnah, nang hancur, yaitu alam semesta ini. Tadabun arwah-arwah, roh-roh itu tidak hancur. Kemudian ketika ditiup sangkakala yang pertama juga, matian seluruh jin, manusia dan malaikat.
Layannya ada yang bertakun sama gurunya, malaikatnya matianlah juga ditiup sangkakala pertama tuh. Matian juga. Berikan malaikat matian juga. Kecuali yang kita jelaskan kemarin, 4 orang malaikat yang kada mati ditambah malaikat pemikul arasy. Jadi jumlahnya 8 orang malaikat yang tidak mati ketika tiupan sangkakala yang pertama. Siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Maulah malaikat Israfil meninggal dulu dia lah. Ini sini nama niup. Nah, ada mau malaikat Israel yang mencabut nyawa. Kayaknya dulu ini nambah 4 kada mati di tiupan sangkakala pertama. Ditambah 4 orang malaikat pemikul arasy. Maka jumlahnya ada 8. Adapun yang lainnya matian berarti. Imbah ditiup sangkakala yang pertama tadi, lalu dipanggil oleh Allah nang 8 nih. Ya Allah, wahai Israel, siapa lagi nang tertinggal? Jibril, Mikail, Ulun, Israfil, ujar malaikat nang Israel dan malaikat pemikul arasy. Ujar Allah, Israel cabut malaikat pemikul arasy. Meninggal, mati malaikat pemikul arasy. Cabut malaikat Mikail, cabut malaikat Israfil, cabut malaikat Jibril, tak tinggal Israel seorang. Ujar Allah, man baqiya, siapa yang tertinggal? Siapa lagi yang belum mati wahai Israel? Ujar malaikat Israel, baqiya ana baqiya abdukal faqir wa antal hayyul qayyum. Nang tersisa ulunnya lagi hambamu yang lemah dan engkau yang maha hidup yang mengatur segala sesuatu. Ujar Allah, faltamut anta fa innama anta khalqun min khalqi. Engkau pun harus mati hari ini karena engkau adalah salah satu daripada makhluk ciptaanku. Ketika itu juga tersungkur malaikat Israel. Israel yang paling terakhir meninggal dunia. Habis dah. Allah lagi sendiri. Maka Allah memanggil dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Maka tidak ada yang menjawab. Matian berarti. Siapa yang menjawab? Mana Fir'aun? Mana Qarun? Mana Namrud? Mana orang-orang yang mengatur alam dunia ini? Mana orang-orang yang sombong dahulu ujar Allah ketika di dunia mengaku Tuhan? Mana orangnya? Limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Karena berdiaman bertahan, karena menjawabnya Allah sendiri menjawab, lillahil wahidil qahar. Kerajaan hari ini milik Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahid yang satu, yang esa, Al-Qahar yang maha memaksa. Nah, jarak antara tiupan pertama, tiupan kedua pula. Wa ma bainan nafakhatain, dan di antara jarak tiupan yang pertama dan yang kedua, arba'una sanatan, adalah 40 tahun. Awas. Nah, 40 tahun ini 40 tahun dunia kah atau 40 tahun akhirat kah? Kisahnya ini di alam barzakh. Bila ini 40 tahun masih dihitung alam dunia, berarti 1 mat aja 40 tahun. Tetapi bila ini 40 tahun hitungannya sudah hitungan akhirat, maka ini 40 tahun adalah 40 tahun yang sangat lama. Karena 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Dalam riwayat lain atau bukan riwayat lain, dalam ayat lain dalam surah Ma'arij, itu 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Lalu dalam waktu 40 tahun tadi, maaf Pak, sekalinya zaman istirahat. Atau kalau kampanye itu parak dah harinya itu Pak ulang nyambet. Masa tenang. Jadi masa tenang. Yang diajab kan lagi diajab. Nah, masa 40 tahun nih. Masa tenang dulu. Nah, santai, masa tenang. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, ya Allah, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka bumi pun mengeluarkan apa yang telah dimakannya. Apa yang dimaksud di sini?
yaitu manusia-manusia yang telah dikubur di bumi, maka dikeluarkan oleh bumi, mereka akan digiring untuk menuju ke padang mahsyar. Jadi tiupan sangkakala itu membangunkan orang-orang yang dikubur, kemudian menggiring mereka ke padang mahsyar. Maka disinilah di dalam surah Yasin Allah berfirman yang ada saktahnya itu kenapa ayatnya takajud buahnya qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Nah, itu ada saktah di situ ya lah. Bagaimana dulu pada bayinak hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Maka orang-orang yang di dalam kubur yang asalnya diazab lalu 40 tahun kada diazab lagi, mereka merasa nyaman. Mereka merasa tenang. Lalu ketika dibangkitkan lagi, ya pulang dia pacang diajak pulang. Maka manusia terbagi menjadi dua. Makanya ada saktah di situ. Golongan pertama orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik yang mereka akan diazab nanti, digiring kepada mahsyar dan mereka akan diazab, maka mereka akan menaburkan debu ke kepala mereka. Mereka mengatakan ya wailana, celaka kami, man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kami, membangunkan kami daripada tidur kami ini. Raqada yarqudu itu tidur. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Artinya masa tenang 40 tahun tadi. Tak bangun pulang bahasa. Tapi mereka yakin mereka akan diazab. Sehingga mereka mengatakan celaka kami. Sedangkan orang-orang beriman ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka mereka mengatakan sambil keluar daripada kubur mereka mengucapkan la ilaha illallah hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah janji daripada Tuhan yang telah diberitahukan oleh nabi kami, oleh ulama kami, dan kami yakin bahwasanya inilah yang dimaksud hari pembangkitan, hari mahsyar, dan mereka akan digiring nantinya menuju surga. Nah, jadi manusia ketika itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan ya wailana man ba'atsa min marqadina. Ada yang mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, seperti itu. Sampai sini habis, nanti akan disambung dengan malaikat Israel. Nggih. Kita nilai anak-anak hanya beli itu banyak tak tinggal sampai yang boleh. Jadi kayak apa membayar KTN-nya kan. Kemudian misalnya kita membayar KTN orang tua kita misalnya ada yang jadi tak tinggal juga sampai yang berikannya kebersamaan misalnya sekaligus sampai yang KTN-nya itu. Iya. Pertama seorang yang balik, apalagi dahulunya masih anom lah hanya balik, itu kadang-kadang masih banyak sembahyangnya yang tertinggal kayak pamungkadanya diqadha, wajib diqadha. Nah, ditakdirkan atau dihitung-hitung bahasanya. Dihitung-hitung berapa tahun? Oh, bahari waktu SMP ya sekitar 3 tahunan atau sekitar 3 tahunan. Kena kada bujur-bujur dahulu atau waktu begawi di manakah, waktu merantau atau waktu bahari di kapal misalnya begawi, banyak tertinggal sembahyang. Nah, wah ini bertaubat maka diqadha. Caranya mengqadhanya adalah setiap imbah sembahyang atau sebelum sembahyang gawi sembahyang itu. Misalnya sembahyang zuhur, daripada pian sembahyang sunat qabliyah 4 rakaat, maka pian sembahyang qadhaan 4 rakaat. Kena imbah zuhur pulang sembahyang pulang 4 rakaat, atau pian pilih satu kali aja sembahyangnya. Nang imbahnya aja misalnya, atau nang sebelumnya aja. Kada sawat sebelumnya imbahnya, yalah asar boleh juga imbah asar sembahyang pulang. Atau sebelum asar sembahyangnya. Bahkan ada ulama yang berpendapat orang yang masih ada qadhaan hutang wajib, maka tidak sah sembahyang sunatnya. Nah, makanya sambil dibayari. Nah, karena sudah tahu 3 tahun, maka gawi dia terus ngintu selama 3 tahun. Bila sudah 3 tahun dibayar lagi. Nah, kada je guru ulun ni 20 tahun kada sembahyang.
Maka mulai wah ini kita menggawinya sembahyang kita harus kada tetap kayak itu juga kayak tadi, dan kita betul-betul niat dalam hati bertaubat. Seandainya meninggal dunia sebelum 20 tahun itu, Allah sudah melihat sidqun niat, betulnya niat kita hendak bertaubat, sehingga semua itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jar ulama. Adapun mengqada'akan nang orang tua kita, maka kada boleh sembahyang sekali. Yalah, sembahyang mengqadha desain kita, desain orang tua kita misalnya, itu 2 kali sembahyangnya. Amunnya sekali kada boleh, karena wajib kada boleh digabung. Wajib sunat mungkin kada digabungkan kayak puasa tuh. Nah, tetapi nang apa ngarannya nang wajib itu kada boleh digabung, harus sembahyangnya satu-satu. Nah, 2 kali berarti kan sembahyangnya. Nah, kada boleh. Nah, mun pahalanya boleh. Nah, misalnya pian menggawinya pahalanya besan sambet lagi sekampungan kan boleh. Iyalah, kita menggawi sesuatu yang wajib misalnya atau satu amalan, kemudian ya Allah pahalanya menghadiahkan kesan orang tua, kesan ini. Nah, maka itu sah-sah aja, artinya sampai aja itu pahalanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan salihan mutaqabbala, nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.